Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Kita akan belajar mengenai perkara yang membatalkan puasa. Apa aja sih perkara yang membatalkan puasa itu? Pada penasaran nggak? Dan kita juga akan belajar tentang pengertian puasa nazar dan pengertian puasa kafarat. Udah ada yang tahu belum? Puasa nazar itu apa? Puasa kafarat itu apa? Kalau belum tahu, yuk kita cek. Pertama, hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Apa aja itu? Adalah makan dengan sengaja maksudnya. Berarti kalau kita puasa, kita tidak boleh makan dan minum dengan sengaja. Jadi nggak boleh makan dan minum ketika sedang berpuasa ya. Selanjutnya adalah muntah. Kalau sedang berpuasa, kita tidak diperbolehkan muntah dengan sengaja karena itu dapat membatalkan puasa. Selanjutnya, wanita yang sedang haid atau nifas. Ini siklus bulanan seorang wanita ya, wanita yang sudah dewasa, bukan wanita yang masih kecil. Yang selanjutnya adalah hilang ingatan atau gila. Jadi kalau kalian hilang ingatan, kalau kalian merasa amnesia, kalian boleh nggak berpuasa. Yang selanjutnya murtad atau keluar daripada agama Islam. Seperti itu ya. Jadi apa aja tadi yang membatalkan puasa? Yang pertama adalah makan dengan minum dengan sengaja. Yang kedua, muntah. Yang ketiga adalah wanita haid atau nifas. Dan yang keempat adalah hilang ingatan atau gila. Dan yang terakhir adalah murtad atau keluar daripada agama Islam. Itu boleh untuk tidak berpuasa. Nah, kalau ada pertanyaan, Ustadz, kalau orang nangis puasanya batal nggak? Bisa jawab, batal. Kalau nangisnya itu setelah nangis dia makan nasi padang 1 piring, terus minum air 1 gelas, minum es teh 1 gelas, maka puasanya batal. Seperti itu. Puasa nazar. Ada yang tahu puasa nazar itu apa? Kita akan pelajari bersama-sama pengertian puasa nazar, macam-macam puasa nazar, dan puasa nazar yang dilarang. Pengertian puasa nazar. Nazar ialah janji untuk melaksanakan kebaikan. Jadi nggak boleh bernazar buruk ya. Misalkan, saya pengen punya HP buat main game seharian, nggak usah belajar. Itu nggak boleh. Puasa nazar adalah puasa yang wajib dikerjakan Karena seseorang telah berjanji berpuasa untuk menunaikan nazarnya. Jadi misalkan tadi punya nazar, ya Allah, saya pengen mendapatkan peringkat 1 se-Indonesia. Kalau saya berhasil menjadi peringkat 1 se-Indonesia, saya akan puasa selama 5 hari. Maka puasanya itu adalah wajib dikerjakan, tak boleh ditinggalkan. Seperti itu. Selanjutnya adalah macam-macam nazar. Apa aja sih macam-macam nazar itu? Yang pertama, berjanji apabila mendapatkan nikmat, maka dia harus membayar puasanya itu. Contohnya begini, ya Allah, kalau saya dikaruniai anak, saya akan puasa 5 hari karenamu ya Allah, bukan karena yang lain ya. Kita itu nggak boleh puasa karena selain Allah. Seperti itu. Maka apabila kita udah dikaruniai anak, maka kita itu wajib untuk berpuasa 5 hari, dan itu hukumnya wajib. Selanjutnya, nazar yang dilarang. Apa aja sih nazar yang dilarang itu? Bersumpah yang dilarang itu apa aja?
Ada yang tahu? Iya, benar. Nazar karena marah. Jadi semua nazar yang keluar dari sumpah dalam rangka untuk melakukan sesuatu yang dilarang, maka itu dilarang oleh Allah. Nazar yang seperti itu dilarang. Dan yang kedua adalah nazar dalam kondisi pilihan, anjuran melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, maka nazarnya itu dilarang. Selanjutnya, puasa kafarot. Ada yang tahu puasa kafarot itu apa? Pengertian puasa kafarot. Puasa kafarot adalah kafarot sendiri adalah artinya itu tebusan. Jadi puasa kafarot itu maksudnya adalah puasa yang dilakukan untuk menebus kesalahan yang dilakukan secara sengaja ketika melaksanakan puasa. Contohnya ketika sedang puasa Ramadan. Ketika puasa Ramadan kita puasa 30 hari. Nah, di beberapa hari itu kita itu bolong dengan sengaja, maka kita harus membayar tebusan, membayar kafarotnya tadi, melakukan puasa tadi. Nah, seperti itu. Jadi apabila kita membatalkan puasa Ramadan dengan sengaja, maka kita wajib menjalankan puasa kafarot agar kesalahan yang kita lakukan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Contoh penebusan kafarot itu antara lain, yang pertama adalah memerdekakan budak. Jadi misalkan kita puasa Ramadannya bolong karena sengaja, bukan karena tidak disengaja ya. Kalau kita sakit itu tidak disengaja, itu qadarullah, udah ketetapan dari Allah. Jadi kita nggak bisa pilih antara sakit apa enggak, tapi kita punya pilihan, kita mau hidup sehat atau mau hidup sakit, seperti itu. Nah, kalau kita dengan sengaja membatalkan puasa Ramadan, maka kita harus memerdekakan budak. Tapi di zaman yang sekarang udah tidak ada budak lagi, tidak ada perbudakan lagi, karena Islam udah menghilangkan perbudakan. Yang kedua adalah melakukan puasa 2 bulan secara berturut-turut. Makanya kita itu nggak boleh membatalkan puasa Ramadan kita dengan sengaja. Kalau tidak mau berpuasa selama 2 bulan berturut-turut atau 60 hari. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah memberi makan 60 orang miskin. Kalau misalkan kita puasa Ramadannya bolong dengan sengaja ini di siang hari waktunya puasa Ramadan kita makan, batal puasa kita. Nah, di hari yang lain atau di hari yang sama itu juga kita harus pilih salah satu, memerdekakan budak atau mau puasa 2 bulan berturut-turut setelah bulan Ramadan, atau mau memberi makan 60 orang miskin. Seperti itu. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan dan apabila ada kekurangan dan kesalahan, Ustadz mohon maaf. See you next time. Jangan lupa belajar di rumah ya. Semangat terus belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.